Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Asmarani dengan NIM 100111182025033 dari kelas Ilmu Kesehatan Masyarakat C 2020. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai analisis risiko keselamatan di pemukiman lahan basah. Baik, selanjutnya adalah definisi analisis risiko. Analisis risiko adalah suatu metode analisis yang meliputi faktor penilaian, karakterisasi, komunikasi, manajemen, dan kebijakan yang berkaitan dengan risiko tersebut. Selanjutnya adalah definisi pemukiman lahan basah. Pemukiman lahan basah adalah setiap wilayah yang dimana tanahnya jenuh dengan air, baik tergenang air yang dangkal, sebagian, atau keseluruhannya. Genangan air pemukiman lahan basah biasanya bersifat permanen atau terus-menerus, maupun musiman yang terbentuk secara alami ataupun buatan manusia, baik berupa air tawar, air payau, maupun air asin. Jenis-jenis lahan basah. Lahan basah dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah lahan basah alami, dan yang kedua adalah lahan basah buatan. Lahan basah alami dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah rawa-rawa air tawar, yang kedua hutan bakau, rawa gambut, hutan gambut, payah-payah, dan riparian atau tepian sungai. Yang kemudian adalah lahan basah buatan. Lahan basah buatan dibagi menjadi waduk, sawah, saluran irigasi, dan yang terakhir adalah kolah. Kemudian adalah lahan basah di Indonesia. Luas lahan basah di Indonesia diperkirakan memiliki setidaknya 30,3 juta hektar yang dimana tersebar di berbagai penjuru pulau Indonesia. Sejak tahun ke tahun, lahan basah semakin berkurang karena sudah banyak yang dikonversi menjadi daerah perkotaan, pemukiman, pertanian, dan eksploitasi lainnya. Fungsi lahan basah. Lahan basah mempunyai peran dalam aspek kehidupan makhluk hidup. Lahan basah berfungsi untuk melindungi tepi laut dari berbagai gelombang laut, mengurangi dampak banjir, menyerap polutan atau pencemar, dan meningkatkan kualitas air. Tanpa adanya lahan basah, bagai bumi tanpa air dan kekeringan. Lahan basah juga menjadi habitat hewan dan tumbuhan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Sistem ekosistem lahan basah. Sistem ekosistem lahan basah dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah ekosistem air tawar, dan yang kedua adalah ekosistem estuari. Ekosistem air tawar terdiri dari air yang tenang, seperti empang, rawa, kolam, dan air mengalir seperti sungai hingga sumber air. Sedangkan ekosistem estuari terpengaruh adanya pasang surut air laut, seperti payau, mangrove, rumput laut, dan laguna. Selanjutnya adalah risiko bahaya. Hutan rawa gambut merupakan salah satu tipe lahan basah yang paling terancam dengan tekanan dari berbagai aktivitas manusia. Kemarau yang panjang terjadi hampir setiap tahunnya, yang dimana telah menyebabkan lahan rawa gambut terbakar akibat kesalahan manusia dan menyebabkan banyak kerugian di berbagai faktor. Wilayah yang paling banyak mengalami kebakaran adalah lahan rawa gambut. Bencana kebakaran hutan rawa gambut dan kabut asap telah menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat secara luas. Banyak penerbangan antar wilayah terpaksa ditunda atau hingga dibatalkan. Penyakit saluran pernafasan menyerang banyak orang. Anak-anak sekolah banyak diliburkan, dan tidak sedikit biaya yang telah dikeluarkan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang terakhir adalah situs Ramsar di Indonesia. Terdapat 7 situs Ramsar di Indonesia. Yang pertama adalah Taman Nasional Berbak yang terletak di Jambi, Danau Sentarum yang terletak di Kalimantan Barat, Suaka Marga Satwa Pulau Rambut yang terletak di DKI Jakarta, Taman Nasional Rawa Aupa Watumoha yang terletak di Sulawesi Tenggara, Taman Nasional Sembilang yang terletak di Sumatera Selatan, Taman Nasional Wasur yang terletak di Papua, dan yang terakhir adalah Taman Nasional Tanjung Puting yang terletak di Kalimantan Tengah.
Baik, sekian penjelasan saya mengenai analisis risiko keselamatan di pemukiman lahan basah. Semoga materi yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.